Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam salah satu mazhab fikih ditetapkan bahwa kalau kita membaca surat dalam Al-Quran, hendaknya kita membaca surat itu dengan lengkap. Dan tidak boleh kita mengambil surat itu di tengah-tengahnya atau di ujungnya atau satu ayat saja. Misalnya kalau saudara mau memilih membaca surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah itu seluruhnya. Karena kata pengikut mazhab ini, para ulama mazhab fikih ini, apa hak Anda untuk memotong-motong Al-Quran sekehendak hati Anda? Padahal antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu ada tarabut, ada ikatan yang sangat erat. Sehingga kalau kita memotong hanya pada ayat tertentu, kita merusak uslub Al-Quran, susunan Al-Quran. Karena alasan-alasan itu, belakangan saya juga tidak membaca potongan-potongan ayat. Tetapi kalau mau membaca satu surat, kita baca surat itu dengan lengkap. Nah, karena membaca surat dengan lengkap itu hanya bisa kita lakukan apabila surat itu pendek, akhirnya makin seringlah saya membaca surat-surat pendek ini. Karena masih sulit buat saya untuk membaca surat Al-Baqarah misalnya, surat Al-Ma'idah, atau surat Ali Imran. Dahulu Abdullah ibnu Mas'ud pernah salat di belakang Rasulullah. Salatnya salat sunat, menurut satu riwayat bukan salat fardu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Abdullah ibnu Mas'ud menduga setelah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, itu kan akhir surat Al-Baqarah. Abdullah bin Mas'ud menduga kata Rasulullah akan ruku, ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan dengan surat Ali Imran. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud berkata, hampir-hampir saya punya niat, saya tinggalkan Rasulullah. Nah, di dalam sholat fardu kita disunatkan membaca surat-surat pendek dan tidak surat-surat panjang, yang mungkin supaya tidak terpotong. Bahkan ada beberapa surat yang dibaca, yang harus dibaca digabungkan, karena kedua surat itu sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu surat Wadduha dan surat Alam Nasrah. Dalam beberapa mushaf, antara surat Wadduha dengan surat Al-Insyirah, surat Alam Nasrah itu tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ahli tafsir berpendapat kata alam nasrah laka sadrak itu sebetulnya hubungannya itu merupakan kelanjutan dari surat Wadduha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Nah, kemudian alam nasrah laka sadrak. Kedua surat ini menunjukkan anugerah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dianjurkan untuk dibaca kedua-duanya. Kebetulan juga kalau kita baca kedua-duanya, surat itu bukanlah surat-surat yang panjang. Kemudian misal surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah, itu harus dibaca digabung dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana yang lebih dahulu, alam tara atau li'ila? Alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin, dan seterusnya. Kedua surat itu karena apa? Karena maknanya berdekatan. Kedua surat ini bercerita tentang nikmat Allah kepada orang-orang Arab Quraisy. Ketika Allah melindungi mereka dari serbuan Abraha, kemudian Allah memberi makan kepada mereka di saat kelaparan,
memberikan kepada mereka Baitullah. Karena itu kedua surat itu dianjurkan untuk digabung membacanya. Nah, kembali kita memilih surat-surat pendek itu karena ini surat-surat yang paling sering kita baca dalam salat dan tidak sulit buat kita untuk menghafalkannya. Hari ini kita membahas surat Al-Ghasyiyah. Surat ini turun di Mekah, jumlah ayatnya 26 ayat. Al-Ghasyiyah berasal dari kata ghasya, yaghsha, yang artinya menutup, meliputi. Al-Ghasyiyah artinya yang serba meliputi. Yaghsha, taghsha itu meliputi. Berarti dalam selawat tadi kita baca Sholawatullahi taghsha, semoga selawat Allah meliputi, dicurahkan, disampaikan, ditutupkan. Asrafar rusulil lataib, kepada semulia-mulianya Rasul yang mulia. Wa ta'ummul, nah ta'ummu itu sama dengan yaghsha, taghsha, ta'ummu sama meliputi. Wa ta'ummul ala jam'ah, dan semoga salawat itu juga dicurahkan kepada seluruh keluarga Nabi. Jadi Al-Ghasyiyah adalah yang meliputi, yang menutup, yang menyelubungi. Dan Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama hari kiamah. Banyak nama hari kiamah itu. Salah satu di antara nama hari kiamah adalah Al-Ghasyiyah. Hari kiamah disebut juga hari Qari'ah. Dalam ayat Al-Quran kan ada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kiamah juga disebut As-Sa'ah. Nah, Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamah. Surat ini memang bercerita tentang nasib manusia pada hari kiamah nanti. Kita bacakan ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhu yawma idhin na'imah, lisa'yiha radiyah, في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Saya tadi membaca dalam qiraat Hafaz, Asim dari Hafaz. Ada beberapa qiraat yang berbeda untuk beberapa kata di sini. Misalnya pada ayat yang kelima, tasla naran hamiyah. Ulama-ulama Basrah selain Sahal dan Abu Bakar membacanya dengan dhammah, tusla naran hamiyah. Nafi' salah seorang ahli qiraat juga membaca dengan kata tusla. Yang lain membaca dengan fathah, jadi tasla naran hamiyah. Kemudian Ibnu Katsir dan ulama-ulama ahli Basrah membaca ayat yang ayat ke-12 dalam qiraat Hafaz dibaca la tasma'u fiha laghiyatan, itu la tasma'u fiha laghiyatan, jadi dengan nasab.
Ibnu Katsir dan ahli Basrah membaca dengan ya dan dhammah, la yusma'u. Kemudian tidak dibaca laghiyatan tapi laghiyatun. La yusma'u fiha laghiyatun. Jadi membacanya dengan la yusma'u, tidak la tasma'u. Kemudian ada yang membaca dengan Nafi', tadi membaca dengan ta tetapi didomahkan. Jadi dia membaca la tusma'u fiha laghiyatun. Sama dengan Ibnu Katsir, bedanya Ibnu Katsir membaca dengan iya, la yusma'u fiha laghiyatun, sedangkan Nafi' membaca la tusma'u fiha laghiyatun. Yang lainnya umumnya membaca la tasma'u fiha laghiyatan, seperti yang lazim kita baca. Abu Ja'far membaca ayat ke-26 ya bahum tanpa tasdid. Kalau dibaca tanpa tasdid dalam bahasa Arab disebut dibaca takhfif. Jadi inna ilaina ya bahum itu takhfif. Ada yang membaca inna ilaina iya bahum, itu dibaca dengan tasdid. Kemudian mungkin ini yang agak menarik ya, ada riwayat dari Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali membaca ayat 18, 19, 20 seperti ini. Jadi kalau di sini disebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Sayyidina Ali dalam satu riwayat membaca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khalaqtu wa ilas samai kaifa rafa'tu wa ilal jibali kaifa nasabtu wa ilal ardi kaifa satahtu. Jadi menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il yang maklum bukan yang majhul, kalimat aktif bukan kalimat pasif. Jadi kalau dibaca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, itu artinya tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan. Jadi diciptakan itu kalimat pasif, kata kerja pasif, majhul dalam bahasa Arabnya. Sayyidina Ali membacanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khalaqtu. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana aku ciptakan. Khalaqtu artinya aku ciptakan. Jadi aku itu di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu aku ciptakan? Kepada langit bagaimana langit itu aku tinggikan? Kepada bukit bagaimana bukit itu aku tegakkan? Dan kepada bumi bagaimana bumi itu aku hamparkan? Itu kalau mengikuti salah satu qiraah dari Sayyidina Ali. Saya sebut salah satu qiraah, karena ada beberapa qiraah. Kalau kita baca dalam qiraah yang lazim yang kita ketahui, apakah tidak mereka lihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bukit itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Di dalam tafsir Majma'ul Bayan diterangkan hujjah, alasan untuk setiap qiraat itu. Jadi biasa setiap qiraat itu harus ada alasan-alasannya. Nah, untuk bapak-bapak dan saudara-saudara yang belum pernah belajar qiraat, itu paling sedikit sekarang ini yang diakui orang ada 7 qiraat, sehingga itu disebut qiraat sab'ah. Sebagian ada yang mendasarkan kepada hadis Nabi, walaupun itu masih mengundang berbagai penafsiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Quran ini diturunkan pada 7 huruf. Nah, sebagian orang berpendapat yang dimaksud dengan 7 huruf itu adalah 7 qiraat. Umar bin Khattab satu hari katanya pernah menemukan orang salat dan membaca Al-Qurannya menurut Umar agak aneh, tidak sama dengan bacaan Umar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Lalu satu-satu ditanya oleh Rasulullah, coba kamu gimana bacanya? Orang itu membaca surat, betul kata Rasulullah. Coba kamu Umar, gimana kamu baca surat itu? Sayyidina Umar baca, kamu juga betul. Jadi ada qiraat itu ada bermacam-macam. Ada kawan saya yang
salah seorang wartawan yang merasa sebetulnya sudah banyak tahu betul tentang Islam. Ketika saya cerita tentang kiroat Al-Quran itu, dia mengatakan, wah ternyata katanya Al-Quran itu tidak sesederhana seperti yang saya duga. Jadi saya selama ini menduga kalau terjadi perbedaan itu bermula dari penafsiran saja. Ternyata dalam kiroat pun ada perbedaan juga. Sehingga ketika saya mau melanjutkan, dia meminta supaya saya tidak melanjutkan. Karena dari penafsiran saja saya sudah bingung. Apalagi nanti saya harus menghadapi beberapa kiroat. Sebetulnya tidak membingungkan, ini hanya tambahan ilmu pengetahuan saja buat kita. Sehingga kita tidak dengan mudah menyalahkan yang lain karena ketidaktahuan kita. Jadi perbedaan kiroat itu, tapi dengan menarik, kiroat itu yang 7 misalnya, kemudian ada yang 10, ada kiroat yang 10, kiroat asyarah, itu punya sanadnya, jadi ada rangkaian riwayat-riwayatnya. Di Jember ada salah seorang ulama salaf, ulama dari kelompok Nahdlatul Ulama. Dia ahli kiroah dan dia mempelajari sanad. Sanad itu artinya rangkaian kiroah itu. Jadi misalnya dari siapa Hafs itu menerima, Al-Kasai itu menerima dari siapa, Hamzah itu menerima dari siapa. Jadi diruntut itu. Dan menakjubkan, si kiai itu pernah berjumpa dengan saya di bank yang dia cerita banyak pada saya, dan dia sudah menulis penelitian dia tentang berbagai macam qiraat itu dalam sebuah kitab kecil. Dia tulis dalam bahasa Arab, malah meminta kepada saya untuk menerbitkan. Saya malah minta beliau kirimkan saja kepada saya, tapi sampai sekarang belum dikirimkan. Saya sudah lihat naskahnya, walaupun saya repot juga kalau harus menerbitkan masih dalam bahasa Arab. Jadi saya minta beliau menerjemahkannya lagi ke dalam bahasa Indonesia. Beliau tulis dalam bahasa Arab. Nah, di dalam penelitian dia menemukan bahwa seluruh qiraat itu bersumber, kalau tidak dari Ja'far As-Shadiq dalam sanadnya itu, bersumber kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi qiraah itu kata semuanya bersumber kepada Ahlul Bait. Nah, karena itu tadi saya sebutkan, kalau ini dibaca kaifa khalaqtu oleh Sayyidina Ali, itu hanya salah satu qiraah yang berasal dari Sayyidina Ali. Artinya dari Sayyidina Ali juga bersumber qiraat kaifa khalaqat, karena beberapa hadis lainnya, qiraat lainnya mengambil sanad qiraah itu pada akhirnya sumbernya itu dari Sayyidina Ali sallallahu wajhah. Beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah buku dari Pak Tamsir, itu tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu tarekat yang sekarang ini pusatnya di Suryalaya. Nah, tarekat itu juga ada sanadnya, jadi ada rangkaian orang dari siapa menerima, gurunya itu terima dari siapa. Itu disebutnya silsilah kalau di dalam ilmu tarekat. Dan silsilah itu biasanya harus kita sebut sebelum kita berzikir. Kalau kita sudah biasanya nanti kalau Anda ikut tarekat itu, Anda berdua dengan guru, kemudian apa disebutnya? Tawajuh, ya, ditawajuhan, benar, tawajuh. Nah, itu ditawajuhan. Kemudian itu biasanya disebut. Menarik di situ, Pak Tafsir menyebutkan, ada tulisan itu, Pak Tafsir, Harun Nasution, beberapa tokoh lah nulis dalam buku kecil itu. Pak Tafsir menulis, atau siapalah, saya lupa lagi, bahwa menurut penelitiannya, semua sanad tarekat itu, jadi tarekat itu bermacam-macam kan, ada tarekat Naqsyabandiyah, Qadariyah, Syadziliyah, Sanusiyah, Tijaniyah, macam-macam tarekat itu. Semua tarekat punya silsilah. Dan menarik bahwa hampir seluruh tarekat kecuali satu, saya lupa lagi yang satunya. Kalau begitu seluruh tarekat itu sanadnya itu bertemu pada Imam Ja'far As-Shadiq. Semua sanad tarekat itu bertemu pada Imam Ja'far As-Shadiq, salah seorang imam Ahlul Bait. Kalau tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu malah 10 yang pertama
silsilahnya itu semua imam Ahlul Bait. Silsilah yang pertama dalam tarekat Qadariyah itu, yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak termasuk Ahlul Bait Allah. Yang kedua kata malaikat Jibril. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Hussein. Yang keenam Ali Zainal Abidin. Yang ketujuh Muhammad Al-Baqir. Yang kedelapan Ja'far As-Sadiq. Yang kesembilan Musa bin Ja'far. Yang kesepuluh Ali bin Musa Ar-Ridha. Itu silsilah tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Ketika saya melihat silsilah itu, saya malah ingin jumpa dengan Pak Tafsir. Saya ingin katakan, saya kira sebelum Pak Tafsir menghafal itu silsilah itu, saya sudah hafal sampai yang ke-10 itu. Bahkan saya sebelum membaca buku itu. Walhasil baik tarekat maupun ilmu qiraah itu semua bersumber kepada para imam Ahlul Bait. Kita teruskan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah datang kepadamu hadis itu artinya peristiwa, kejadian. Al-ghasyiyah pada kamu, pada Rasulullah maksudnya, berita. Hadis itu berita, kejadian. Maka telah datang kepada kamu berita yang serba menutupi, berita tentang hari yang serba menutupi, maksudnya hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khasyah. Saya lupa, sebelum itu biasanya kita bacakan tentang hadis-hadis mengenai fadilah, keutamaan surat ini. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha, siapa yang membaca surat ini, hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan memeriksanya pada hari kiamat dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi akan menghisab Allah di hari kiamat dengan hisaban yang ringan. Dari Abi Abdillah, beliau bersabda, man admana qira'ata hal ataka hadithal ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah fi fara'idihi aw nawafilihi, ghasyahu Allahu birahmatihi fid dunya wal akhirah wa atahul amna yaumal qiyamah min azabin nar. Siapa yang membiasakan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, baik dalam solat fardu maupun dalam solat sunat, maka Allah akan meliputinya, ghasyahullah, dengan rahmatnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memberikan kepadanya rasa aman pada hari kiamat dari azab neraka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur membaca dalam surat Jum'ah hal ataka haditsul ghasyiyah, dan surat sebelumnya yaitu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada hari Jumat Rasulullah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Kita teruskan. Apa telah datang padamu berita tentang hari kiamat yang serba meliputi? Terjemahannya mungkin mencengkram, ya, mencengkram, meliputi. Wujuhu yawma idzin khasyiyah, wajah-wajah pada hari itu. Wujuh itu bentuk jamak dari wajah, seperti bentuk jamak dari qalb itu qulub, dzanb dosa, zunub, bait rumah, bentuk jamaknya buyut, wajahnya fu'ulun. Nah, wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khasyiatun, ketakutan. Khasya'a itu artinya ketakutan. Khusyu artinya takut, arti sebenarnya. Jadi sholat yang khusyu itu artinya orang yang takut. Dalam salatnya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, tentang orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika Ali Zainal Abidin berwudu, orang melihat wajahnya pucat pasi dan tubuhnya berguncang.
Lalu ditanya, ada apa ini? Anda sakit apa? Lalu Imam Ali Zainal Abidin berkata, innaka la tadri baina yaday man uridu an aqum. Engkau tidak tahu di hadapan siapa sebentar lagi aku akan berdiri. Imam Ali berguncang, bergetar ketakutan, karena sebentar lagi dia akan melakukan salat berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena itu berguncanglah tubuhnya. Itu salat yang khusyuk. Khusyuk itu kalau dari segi arti kata, itu kan bukan berarti hilang ingatan atau terkonsentrasi kepada satu hal sehingga tidak mendengar apa-apa. Tapi ada perasaan takut yang luar biasa karena dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khasyiah artinya ketakutan. Sebagian ahli tafsir mengatakan kata wujuh di situ wajah-wajah. Dan dalam bahasa Arab ada idiom, ada ungkapan, ada peribahasa. Kalau menunjukkan orang yang penting, para tokoh, itu disebut tokoh itu wajah-wajah. Jadi misalnya tokoh-tokoh Bani Tamim, itu disebut wujuhu Bani Tamim. Dalam bahasa Indonesia juga, kata muka itu sering ditunjukkan untuk orang, untuk tokoh. Kita nyebut tokoh itu orang yang terkemuka. Walaupun tidak menyebutnya terkewajah. Tapi sebetulnya kata muka juga itu jadi idiom, jadi peribahasa untuk menunjukkan orang-orang. Al-kubara. Dalam bahasa Arab kalau misalnya ada kalimat ja'ani wujuhu Bani Tamim, baru saja datang kepadaku wajah-wajah Banu Tamim. Maksudnya orang-orang terkemuka dari Bani Tamim. Maksud di sini wujuhul kuffar. Ini tokoh-tokoh dari orang-orang kafir. Pada hari itu, pada hari kiamat, Al-Quran mengisahkan sebetulnya dua wujuh. Ada wujuhun khasyiah. Nanti Allah bercerita juga tentang wujuhun na'imah. Ada wajah-wajah yang ketakutan, tapi ada wajah-wajah yang ceria, gembira. Allah memulai dengan kisah orang-orang yang ketakutan. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu wajah-wajah ketakutan. Amilatun nasibah. Amilatun artinya yang beramal. Nasibah artinya kelelahan. Nasoba yansobu nasban itu artinya kelelahan. Apa ini maksudnya katanya? Ada beberapa makna menurut para ahli tafsir. Amilatun nasibah, orang yang beramal yang kelelahan. Kata sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan amilatun nasibah artinya amilatun finnar nasibatun fiha. Jadi mereka itu nanti katanya beramal di neraka ini, bekerja keras di neraka itu, dan kelelahan kerjanya di neraka itu, kata sebagian ahli tafsir. Apa kata kerja di neraka itu? Terakhir katanya mereka mau melepaskan belenggu-belenggu mereka. Pokoknya di neraka itu mereka tidak beristirahat, mereka bekerja keras, kelelahan. Sudah wajahnya ketakutan, mereka bekerja dalam keadaan yang sangat melelahkan. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Menurut kaul yang kedua, yang dimaksudnya itu adalah orang yang amilatun, beramal di dunia ini, nasibatun, amalnya itu amal yang melelahkan juga, tapi amalnya itu amal maksiat. Amal yang menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dia bekerja keras di dunia ini sampai kelelahan. Kalau dalam bahasa Inggris exhausted, sampai kehabisan tenaga, sampai dia roboh karena ketuaan. Dia bekerja keras, tapi kerja di dunianya itu hanya untuk dunia saja, tidak untuk akhirat. Jadi ketika dia di akhirat dia tidak membawa apa-apa. Di akhirat itu malah dia membawa wajah yang ketakutan sebagai hasil kerja kerasnya di dunianya itu. Tapi kerja kerasnya, sekali lagi kerja keras tidak untuk bekal hari akhirat. Itu hanya kerja keras untuk bekal di dunia ini saja. Jadi dia kerja dari pagi sampai sore, mungkin sampai malam, sampai tidak ada waktu lagi buat dia untuk berzikir, tidak ada waktu lagi buat dia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang tidak ada waktu lagi buat dia untuk
dirinya sendiri karena dia mengejar sesuatu yang menjadi ambisinya. Nah, itu kata sebagian ahli tafsir yang lain. Amilatun nasibah itu artinya beramal di dunia dengan amal hanya untuk dunia saja. Dia kelelahan di dunia tapi tidak mendapat manfaat apa-apa. Sebagian ahli tafsir lagi, kaul ketiga berpendapat, amilatun nasibah itu adalah orang-orang yang beribadah, beramal sampai kelelahan, tapi amalnya itu adalah amal bid'ah. Itu kata sebagian. Jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Itu amalnya hanya inisiatif sendiri saja. Misalnya dia kelelahan. Misalnya sebagai contoh, ada orang yang misalnya ini buat sebagian yang berpendapat begitu. Dan kebetulan pendapatnya tidak dari Islam ya. Jadi kalau semua berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, walaupun berbeda, kita masih sangat menghormati dan saya biasanya tidak mengecam pendapat itu. Tapi ini kelihatan rada mengecam karena tidak ada dalam Quran dan hadisnya. Misalnya ada orang yang selama 40 hari terus menerus misalnya mati geni misalnya. Itu ada sejenis puasa yang melelahkan, tapi dalam mazhab apapun tidak ada itu. Dalam mazhab Islam. Jadi tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak ada dalilnya. Mungkin dalilnya dari kitab-kitab primbon lah ya. Itu amilatun nasibah, kata menurut sebagian ahli tafsir. Itu amal. Ada yang ekstrim tentu ini ya, yang menafsirkan amilatun nasibah itu ialah amal orang-orang yang berbeda pendapatnya dengan dia. Misalnya kalau saya ini orang NU, saya berpendapat kasihan ya itu orang-orang Persis itu. Nanti amalnya tidak diterima oleh Allah, capek saja tapi tidak. Nah, orang Persis juga sama nanti. Kasihannya itu orang-orang NU itu. Masa misalnya salat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Kecapean itu padahal itu bid'ah. Masing-masing kelompok menerapkan amilatun nasibah itu kepada kelompok yang lain. Nah, tidak menurut saya tidak termasuk yang seperti itu. Karena itu hanya perbedaan pengambilan hadis saja antara Persis dan Muhammadiyah, antara beberapa golongan dari Islam. Karena itu tadi saya beri contoh dari satu amal yang sama sekali tidak ada keterangannya dalam mazhab apapun, dalam golongan Islam yang manapun. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis sepanjang pengetahuan saya. Nah, ada satu riwayat di sini, kata satu hari Umar bin Khattab lewat di satu tempat dan diberitahu bahwa di situ ada seorang pendeta. Ini dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Kepada Umar diberitahu ada pendeta di situ. Dipanggil pendeta itu. Kelihatan pendeta itu orang yang ahli ibadah meninggalkan dunia. Tubuhnya kurus kering, itu matanya cekung. Dia seperti menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu melihat dia, Umar bin Khattab menangis. Lalu kata orang-orang, hadza Nasrani. Ini orang Nasrani. Kenapa Anda menangis? Lalu kata Umar, saya menangis karena saya teringat ayat Al-Quran, amilatun nasibah. Kasihan katanya dia beribadah begitu keras padahal nanti masuk neraka. Itu kata Umar bin Khattab. Saya mungkin tidak sependapat dengan Umar. Buat saya belum tentu itu orang Nasrani itu masuk neraka. Belum tentu. Tapi saya kira banyak yang sependapat dengan Sayyidina Umar ya, melihat orang-orang yang beribadah keras padahal agamanya lain, atau amal solehnya bagus tapi agamanya tidak sama dengan agama kita. Nah, mungkin dia teringat lah, kasihan dia ya. Itu termasuk amilatun nasibah. Mungkin ada di antara Anda yang seperti Umar ketika mendengar cerita Albert Schweitzer gitu ya, yang berpayah-payah meninggalkan universitasnya, dia pergi ke Afrika, hidup sengsara, mengobati orang-orang yang sakit di rimba-rimba Afrika, menyembuhkan orang-orang yang kena gigitan itu lalat cece gitu ya. Sampai dia sendiri akhirnya mati karena gigitan lalat itu. Sepanjang hidupnya dia baktikan untuk menolong orang-orang yang menderita di Afrika. Lalu Anda berkata, kasihan ya, amilatun nasibah. Atau Anda dengar tentang
Ibu Teresa, ya, yang mengumpulkan gelandangan-gelandangan yang miskin di India, diberinya makanan, diberinya hiburan. Dia hidup bersama orang-orang miskin. Sampai usia tuanya dia bekerja keras untuk memberikan hiburan kepada orang-orang miskin. Bukan saya membawa kabar gembira, juga membawa harta yang menggembirakan buat menghibur mereka. Mungkin Anda berkata, apa ada di antara kita ini orang-orang Islam yang pengabdiannya kepada orang miskin seperti Ibu Teresa itu? Ya, tapi mungkin kita segera menjawab, ya kasihan, walaupun dia kerja keras, yaitu termasuk amilatun nasibah. Sekali lagi, saya tidak termasuk yang mengikuti madhab Sayyidina Umar. Itu memerlukan pembicaraan yang tersendiri. Tapi ada orang-orang memang yang beramal, tapi amalnya itu kelelahan, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir lagi berpendapat, tadi saya sudah menyebutkan 3 pendapat. Pendapat yang keempat dari para ahli tafsir, itu orang yang mengerjakan maksiat. Mengerjakan maksiat itu melelahkan katanya, tapi itu malah mendapat siksaan. Kerja maksiat itu melelahkan. Seperti juga amal salih itu juga melelahkan. Begitu pula amal salah pun juga melelahkan. Malah sebetulnya amal maksiat itu lebih menguras energi daripada amal salih. Kalau Anda marah, itu energi Anda untuk marah lebih banyak daripada energi yang Anda pergunakan untuk tersenyum. Kalau Anda dengki kepada orang lain, itu ada energi banyak yang Anda keluarkan. Jadi maksiat itu juga melelahkan, membuat kita kecapean. Tapi sayang, kecapeannya itu tidak membuahkan hasil pada hari akhirat. Itu kan yang dimaksud dengan amilatun nasibah. Itu kata nasib, nun alif sod ba. Itu dalam bahasa Arab, itu biasanya digunakan ya, dalam tulisan-tulisan kita barat, digunakan kepada orang-orang yang membenci ahlul bait. Mereka disebut kelompok nasibi. Seperti orang-orang yang tidak mengikuti ahlul bait menyebut orang-orang pengikut ahlul bait itu sebagai rafidhi. Itu maka itu disebut nasibi. Nasib gitu. Nah, kemudian Imam Ja'far pernah ditanya tentang kata amilatun nasibah. Lalu Imam Ja'far menjawab, semua nasibi termasuk ke dalam ayat ini. Jadi artinya amilatun nasibah. Itu yang kaul yang kelima ya. Amilatun nasibah. Jadi mereka yang membenci ahlul bait itu bekerja keras juga, beramal juga, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kalau dibaca tasla, tadi ada yang membaca tusla ya. Kalau tusla artinya dilemparkan. Tusla naran hamiyah, dia dilemparkan kepada api yang bernyala-nyala. Kalau tasla itu artinya memasuki. Karena dalam Al-Quran ada lagi ayatnya, sayasla narong zata lahab, dia akan masuk ke neraka. Tasla naran hamiyah, dia orang-orang seperti itu akan memasuki neraka yang bernyala-nyala. Tusqa, dia diberi minum. Saqo yasqi, tusqa itu memberi minum. Tusqa min ainin, dia akan diberi minum dari mata air. Aniyah, artinya yang sangat panas. Suatu yang sangat panas sekali itu disebut aniyah. Dia akan diberi minuman dari minuman yang luar biasa panasnya. Fi syiddatil hararah, dia diberi minum yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, buat dia tidak ada baginya, laisa tidak ada, lahum bagi mereka, ta'amun makanan, illa kecuali min dhari', dari dhari'. Nah, kata dhari' dari asal katanya dari kata doro'a. Doro'a itu artinya rendah, sehingga merendahkan diri dalam bahasa Arab disebut tadarru'. Seperti dalam ayat uzkur rabbaka tadarru'an wa khufyatan. Kata doro'a kalau ditambah alif, doro'a yudori'u mudoro'atan, itu artinya menyerupai.
mirip-mirip. Ada fi'il mudhari itu untuk menunjukkan waktu yang sekarang. Saya tidak tahu kenapa itu disebut fi'il mudhari. Doro'a menyerupai, mirip. Nah, kalau doro'a itu sejenis tumbuh-tumbuhan di Hijaz, di Mekah sekarang itu, di Arab Saudi. Itu dulu Arab Saudi itu disebutnya Hijaz. Sekarang disebut Arab Saudi karena yang berkuasa itu keluarga Saud. Jadi seakan-akan ini Arab milik keluarga Saud, Arab Saudi itu dalam bahasa Arabnya. Cuma kita sukar menyebutnya jadi Arab Saudi. Seperti banyak ain berubah menjadi alif ya dalam bahasa Indonesia. Jadi Saudi jadi Saudi. Dulu namanya Hijaz. Nah, penduduk Hijaz karena mengenal semacam tumbuh-tumbuhan, baunya sangat bau, apalagi kalau kering itu sangat tidak enak. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang sangat tidak enak. Tapi itu bentuknya itu mirip dengan tumbuh-tumbuhan yang enak. Sehingga unta itu kadang-kadang memakan juga dore ini. Nah, karena itu disebut dore. Artinya dore itu artinya yang mirip dengan tumbuhan yang lain. Mereka ahli neraka ini akan diberi makanan dari sejenis tumbuh-tumbuhan seperti itu. Tumbuh-tumbuhan berduri yang rasanya sama sekali tidak enak dan baunya katanya antan minal jifah, lebih menyengat daripada bangkai. Di Indonesia ada tumbuh-tumbuhan yang baunya seperti bangkai ya, yaitu Rafflesia arnoldi, itu bunga bangkai. Mungkin kalau rasanya tidak enak, nah seperti itulah dore itu. Seperti bunga bangkai, mirip bunga itu, tapi bau. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak membuat gemuk. Samin itu artinya orang yang gemuk. La yusminu, tidak membuat gemuk. Wala yughni, dan tidak mengenyangkan dia, mencukupkan dia min ju'in, dari rasa lapar. Dia diberi makanan dari dore yang tidak membuat kenyang dan tidak melepaskannya dari rasa lapar. Nah, itu kisah yang pertama Allah bercerita dalam 7 ayat ini. Ayat yang pertama Allah bercerita tentang wajah-wajah yang malang pada hari kiamat nanti, yang ketakutan, yang hasil kerjanya di dunia ini hanya membawa kesengsaraan pada hari akhirat. Dia diberi minum di neraka dengan minuman yang panas, diberi makanan dari dore yang tidak mengenyangkan dan tidak melepaskannya dari rasa lapar. Nah, kemudian yang kedua sekarang Allah bercerita tentang wajah-wajah yang lain. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu cerah gembira, memperoleh kenikmatan. Dari kata nu'umah. Nu'umah itu artinya kesenangan, kebahagiaan. Karena itu orang Arab menyebutkan kalau sesuatu yang menyenangkan, mereka mengatakan kata ni'mah. Ni'mal akhu huwa, sungguh menyenangkan saudara. Dia ini saudara yang menyenangkan. Allah itu adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pelindung yang paling menyenangkan. Karena itu segala hal yang menyenangkan disebut ni'mah. Artinya hal yang menyenangkan. Senang, gembira, itu bahasa Arabnya na'im, na'imah. Kalau Anda mau menamai anak, namailah dia Naimah. Kalau perempuan, saya itu artinya orang yang gembira, yang bahagia, yang menyenangkan. Salah seorang anak saya beri nama Felicitia. Itu bahasa Latin sebetulnya. Bahasa Arabnya itu Naimah. Dulu saya masih agak kafir, punya anak itu. Jadi saya beri nama itu Felicitia. Felicitas artinya kebahagiaan. Walaupun waktu itu saya pikir Felicitia itu bisa berasal dari kata felicitas yang artinya kebahagiaan ya. Bisa juga berasal dari Felix, artinya singa. Itu kan dalam ilmu hewan ada keluarga singa, keluarga kucing-kucingan, yaitu Felicidae. Sebetulnya itu kalau bahasa Arabnya Haidar itu. Haidarah. Kalau sekarang mungkin Haidarah ya, Naimah Haidarah. Naimah artinya gembira,
Allah bercerita sekarang tentang wujuhu yauma idzin naimah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang cerah gembira. Dalam Al-Quran banyak bercerita. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata nadhirah dengan do. Itu artinya gembira juga. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu cerah gembira. Ada wajah-wajah yang gembira pada hari itu. Dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan bisa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau kenal di wajah mereka itu kegembiraan karena kenikmatan Allah. Nah, ini yang kedua, wujuhu yaumaidin na'im. Ada wajah-wajah yang gembira pada hari itu. Lisa'yiha radiyah. Radiyah artinya merasa senang. Orang yang merasa senang, merasa ridho, merasa gembira. Lisa'yiha karena hasil kerjanya di dunia ini. Jadi kalau tadi orang kelelahan karena amalnya di dunia ini dan tidak mendapat apa-apa, dia lisa'yiha radiyah. Dia merasa bahagia dengan amalnya di dunia ini. Fi jannatin aliyah. Dia ditempatkan di surga yang tinggi. Jannah itu dari kata jannah artinya juga meliputi. Sama dengan kata ghosya, yaghsha, meliputi. Nah, mengapa jannah itu disebut jannah atau yang meliputi? Arti yang lain dari jannah itu kebun. Karena kata kalau dalam kebun itu pepohonan menutup seluruh tanah itu. Itu kata orang ahli bahasa. Fi jannatin aliyah, ditempatkan dia pada surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Tadi ada yang membaca la yusma'u fiha laghiyah. Ada yang membaca la tusma'u fiha laghiyah. Kalau dibaca yang biasa la tasma'u fiha laghiyatan, di sana di surga itu mereka tidak mendengar laghiyah, omongan-omongan yang tidak perlu. Lagha, omongan yang tidak perlu. Seperti dalam ayat wa anil laghwi hum mu'ridun. Nah, laghiyah artinya omongan-omongan yang tidak perlu, nonsense, omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. La tasma'u fiha laghiyah, di surga itu mereka tidak mendengar laghiyah, atau omongan yang tidak perlu tidak diperdengarkan kepada mereka. Itu kalau dibaca la yusma'u fiha laghiyah. Allah menyingkirkan dari mereka laghiyah. Fiha ainun jariyah. Kalau di sana ada ainun aniyah untuk satu kelompok, mata air yang airnya panas, ini ainun jariyah, air yang mengalir. Fiha ainun jariyah, buat mereka air-air sungai yang mengalir. Dalam ayat yang lain itu disebutkan mata air surga itu sejuk, dingin. Al-Quran melukiskannya begitu. Dingin, mungkin karena pada masyarakat Arab ya, pada suasana yang panas itu, kalau diberi air sejuk, itu kenikmatannya luar biasa. Sampai kan ada doa itu yang Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilayya mimma barid. Jadikanlah ya Allah kecintaanku kepadamu itu menjadi sesuatu yang lebih nikmat bagiku, mimma barid, dari air yang dingin. Nah, di surga itu ada air yang dingin seperti itu. Dan Al-Quran melukiskan nanti para ahli surga itu memancarkan air itu sekehendak hati mereka. Aina yasrobu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Fi jannatin aliyah, fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Surur dari kata sarir, artinya katil, kursi-kursi. Sana ada kursi-kursi yang ditinggikan, sofa, ada sofa-sofa yang ditinggikan. Sofa itu kan sejenis kursi yang panjang. Nah, ini terjemahnya sofa. Pada mereka disediakan sofa-sofa yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan akwab bentuk jamak dari kub, itu gelas. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang dipersiapkan buat mereka, yang disediakan buat mereka, yang diletakkan buat mereka. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang dibariskan.
disusun baris berbaris. Wa zarabiyum mabthus, para penghuni surga. Nah, setelah Allah bercerita tentang kedua kelompok ini, tentang wujuhun khasyiah dan wujuhun na'imah, ini kan semua tentang kehidupan pada masa yang akan datang. Nah, mungkin ada orang bertanya, apa mungkin kita hidup lagi pada masa yang akan datang? Apa mungkin kita nanti ada dua tempat, di surga dan di neraka? Orang beranggapan, waktu itu orang beranggapan, ya sudah mati itu matilah. Nah, karena itu kemudian ayat berikutnya Allah menunjukkan tanda-tanda bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati itu. Dengan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Kalau orang merenungkan penciptaan unta, dia akan menemukan hal yang sangat menakjubkan. Maka dia tidak akan ajaib lagi kalau Allah mampu menghidupkan kembali dan menempatkan orang sesuai dengan amalnya. Tafsir Tontowi Johari melukiskan berbagai keajaiban unta yang tidak mungkin kita uraikan di sini secara terlalu panjang. Salah satu di antaranya malah salah tafsir mengatakan unta itu kan binatang besar, tapi ajaib itu unta itu paling tunduk kepada manusia. Di antara seluruh binatang itu unta itu paling taat kepada manusia. Kambing gitu ya, kadang-kadang tidak taat. Suruh mandi kambing itu dia bisa bertahan, tidak mau jalan. Unta itu tidak, dia taat sekali pada manusia itu. Supaya manusia bisa naik, dia tunduk dulu. Yang menarik, unta itu kan satu-satunya binatang yang paling tahan di padang pasir, tahan panas. Dan itu kendaraan para jemaah haji yang tidak menyebarkan polusi. Dulu para jemaah haji dapat menikmati hajinya dengan tentram ketika unta masih dipergunakan. Karena itu Ziauddin Sardar itu menyarankan supaya di daerah Mekah dan Madinah itu tidak diizinkan masuk kendaraan-kendaraan modern. Karena sekarang ini kalau kita sedang ibadah haji, kita dengar bunyi klakson, bunyi ruh rendah, tambah lagi karbon monoksida, menyesakkan napas kita, jumlah manusia banyak. Coba bayangkan kalau kita pergunakan unta. Unta itu kita parkir di suatu tempat, dia tidak pernah membunyikan klakson dengan suara yang keras, tidak ada keluar asap yang menyesakkan napas. Itu Ziauddin Sardar mengusulkan begitu. Dan kalau orang mengendarai unta, mungkin tidak akan terjadi musibah Mina, tidak akan terjadi orang berdesak-desakan itu karena jalan habis oleh kendaraan. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Banyak sekali orang yang tidak sempat bermalam di Musdalifah karena macet jalannya. Jadi sampai ke Musdalifah sudah siang hari. Banyak yang begitu, ratusan ribu mungkin. Ratusan ribu yang tidak sempat wukuf di Musdalifah karena jalan macet oleh kendaraan. Dan unta itu katanya kalau berada di padang pasir, itu unta itu nyimpan air di sini. Di salah satu kantungnya lah di dalam. Itu kalau orang-orang yang berjalan pakai unta itu sudah kehabisan minuman, air minumnya sudah tidak ada, itu kan tenggorokan unta itu digorok lah, nggak tahu gimana. Dan unta itu dengan setia membuka ini mulutnya, tahu bahwa tuannya sudah kehilangan air, seperti menyerahkan air dari mulutnya. Dan unta itu mengeluarkan air. Airnya masih jernih walaupun dimuntahkan dari mulut unta. Rasanya masih sama, jadi seperti ada sebuah reservoir di dalam unta itu. Allah menyuruh, coba kamu perhatikan unta itu. Mungkin buat kita ini tidak begitu menyentuh suruhan Allah ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, karena kita tidak mengenal unta. Tapi orang Arab sangat tersentuh dengan ini. Lihat seakan-akan bagaimana Allah menundukkan unta itu buat kamu, mendesain unta itu begitu rupa, semua untuk kebahagiaan kamu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, lihat juga kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Kalau zaman dulu mungkin orang melihat langit itu tinggi. Zaman sekarang orang bisa lebih takjub lagi. Kalau orang belajar astronomi kan, dia akan lebih takjub lagi. Konon kabarnya ya, kalau di sini ada orang-orang astronomi, tolong betulkan saya. Itu ada satu teori, yang teori itu terbukti benar. Teori itu dimulai setelah melihat fakta, lalu kemudian dirumuskanlah teori itu. Kalau orang melihat bintang, bintang itu ada yang kelihatan merah, ada yang kelihatan kuning. Nah itu kalau dimasukkan sebuah alat, kita akan melihat bahwa
Makin jauh bintang itu makin merah kelihatannya. Nah ternyata di dalam teleskop itu orang melihat ada red shift, ada geseran, makin lama makin merah. Itu berarti bahwa bintang itu makin lama makin jauh. Dan ternyata seluruh bintang yang kita lihat di malam hari itu, yang kebetulan yang kita lihat itu hanya dari satu galaksi saja, yaitu galaksi Milky Way, ya, galaksi Bima Sakti, yang konon, saya pakai konon karena saya tidak pernah menghitungnya, katanya terdiri dari 100 juta bintang. Itu yang 100 juta bintang yang kita lihat itu bersama dengan bintang-bintang yang lain, secara menakjubkan mereka rame-rame meninggalkan bumi dengan kecepatan ratusan ribu kilometer. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, makin menjauhi bumi. Artinya kalau dihitung dari bumi itu artinya mereka makin tinggi. Jadi bukan makin dekat dengan bumi tapi makin tinggi. Itu teori yang disebut teori pengembangan alam semesta ini, teori the expanding universe dari Edwin Hubble. Jadi kita ini tidak tahu kenapa, entah karena apa ini bumi itu ditinggalkan rame-rame oleh seluruh bintang di alam semesta ini. Mereka makin menjauhi kita dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, salah satu alasan katanya atau salah satu teori itu yang dimulai dari Big Bang. Dulu ini sebelum ada apa-apa, konon ada satu benda lah, lalu benda itu meledak. Nah, ledakan ini yang jadi bintang-bintang sekarang. Jadi mereka masih meledak kan? Masih terus itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Itu mungkin yang dimaksud wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidak akan kau pikirkan bagaimana langit itu ditinggikan, terus menerus ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada bukit-bukit bagaimana bukit itu dipancangkan, ditegakkan. Ini mestinya khusus Oman yang menjelaskan bagaimana terbentuknya bukit-bukit, ya, karena dia dari geologi ya. Itu orang-orang geologi yang bisa cerita tentang keajaiban-keajaiban bukit-bukit itu. Saya pernah jalan dengan Oman ini dari Jakarta ke sini ke Bandung. Dia sampai di Tagog Apu. Oman cerita tentang terbentuknya itu kapur-kapur. Dia cerita. Bukit-bukit itu bercerita banyak buat Oman. Buat saya tidak. Bukit itu hanya bongkah-bongkah seperti itu saja. Oman cerita. Jadi Oman tahu bahwa katanya itu kapur-kapur itu terbentuk dari binatang-binatang laut. Sebetulnya Tagog Apu itu laut dulunya. Itu dari laut sebetulnya. Nggak tahu gimana Oman bisa cerita bahwa itu terjadi geseran-geseran lempengan sehingga yang semula berada dari tengah laut muncul di Tagog Apu. Jadi Tagog Apu itu sebetulnya laut. Itu menakjubkan gimana bukit-bukit itu dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Mungkin orang dulu akan mengatakan, wah ini bukti bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena bumi tidak terhampar, bumi itu bulat. Padahal itu justru yang menakjubkan. Bumi itu bulat, tetapi kelihatan seperti terhampar. Dan terhampar memang. Dia bulat, tapi terhampar. Setiap hari Anda merasakan itu hamparan. Tidak merasakan seperti bulatan. Baru kalau Anda berdiri di pinggir pantai, Anda baru melihat itu bulat. Kalau Anda naik ke langit, setiap saat kita lihat sebagai satu hamparan. Dan barangkali yang paling menakjubkannya bahwa bumi ini berputar dan kita tidak merasakan putaran bumi ini. Kunaon teu kabawa lieur, padahal di bawah muter sama bumi itu. Bukan saja muter mengelilingi matahari, tapi dia berputar dalam porosnya. Berapa katanya kecepatan putarannya itu? Satu kali putaran itu kecepatannya 1 hari 1 malam. Dan bumi ini bukan saja dia berputar, malah lempengan-lempengan kita ini bergerak. Kata Oman itu bergerak. Lempengan bumi itu bergerak perlahan-lahan. Nah, kadang-kadang antara lempengan-lempengan itu bertumbuk, beradu. Jadilah gempa bumi. Dulu ini kita ini mungkin tidak tahu di mana kita ini asalnya. Yang kita duduki sekarang ini dalam perjalanan jutaan tahun dia datang ke sini. Tapi kita tidak merasakan gerakan-gerakan ini semua. Fadzakir innama anta mudzakir. Amat berilah kamu peringatan, ini yang kau hanya pemberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak termasuk orang yang memaksa. Dalam ayat-ayat Al-Quran musaitir itu di bawahnya ditulis sin kecil. Itu harusnya dibaca dengan sin.
Tidak membaca musaitir, tetapi musaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan membaca musaitir. Itu karena salah satu kesalahan yang menulis Rasul Bukhari. Di dulu nulisnya short, tapi kesalahan itu diabadikan. Karena itu ada koreksinya di bawah itu. Iya. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan pemaksa. Dalam Islam itu kita dilarang memaksakan pendapat kita, memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Tugas kita hanya sekedar memberi ingat saja. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami lah mereka semua kembali. Summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kami juga lah yang akan memeriksa mereka. Sayyidina Ali pernah ditanya orang. Sayyidina Ali itu orang yang pandai berargumentasi. Jadi kadang-kadang orang juga mendebat Sayyidina Ali, memberikan soal yang sulit-sulit kepada Sayyidina Ali. Dulu itu malah ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu juga termasuk yang kebetulan rada pinter-pinter juga. Mereka punya tradisi ilmu waktu itu. Nah, hidup di bangsa Arab yang kebetulan belum punya tradisi ilmu. Jadi kepada para khalifah itu, mereka sering datang memberi soal-soal yang aneh-aneh. Itu pernah orang datang kepada Umar bin Al-Khattab, orang Yahudi datang. Dia beri soal kepada Umar, ya Amirul Mukminin. Dia tanya, apa yang tidak dimiliki Allah? Ada beberapa pertanyaan, pokoknya aneh-aneh. Apa yang tidak dimiliki Allah? Ada 3, semuanya tentang Allah. Umar langsung marah, ini orang menghina Tuhan. Terus sekarang mungkin didemonstrasi. Tapi kemudian ditanyalah Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali kemudian menjawab, orang Yahudi itu benar, katanya. Apa yang tidak dipunyai Allah, apa yang tidak diketahui Allah. Satu lagi, lupa lagi saya. Lalu Sayyidina Ali menjawab, ada yang tidak dipunyai Allah, yaitu sekutu, syirikat. Itu tidak dipunyai Allah. Sayyidina Ali menjawab, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah tidak punya syirikat, dan untuk itulah aku diperintah dan aku menjadi orang-orang muslim. Oh, benar kata Umar ya. Tadinya ini orang durhaka ini menganggap Allah tidak punya. Allah kan punya segalanya katanya. Dan seterusnya ini. Ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, ini ketika membaca ini, summa inna alaina hisabahum. Kamilah yang akan memeriksa mereka. Lalu orang itu tanya kepada Sayyidina Ali, kaifa yuhasibullahul khalqa ala kasratihim? Bagaimana Allah bisa memeriksa semua makhluk padahal begitu banyak makhluk itu? Kemudian Sayyidina Ali menjawabnya, kama yarzuquhum ala kasratihim. Sama saja seperti Allah memberi rizki padahal begitu banyak makhluknya. Allah kan memberi rizki banyak kepada makhluknya, semua dapat rizki. Seperti itulah juga Allah menghisab manusia. Lalu dia masih tanya juga, wa kaifa yuhasibuhum wa la yarawna? Bagaimana mungkin kata dia memeriksa mereka padahal mereka yang diperiksa tidak melihat dia? Lalu Sayyidina Ali, kama yarzuquhum wa la yarawna. Sebagaimana Allah juga memberi rizki kepada mereka dan mereka tidak melihat Allah. Seperti itu jugalah Allah menghisab mereka dan mereka tidak melihat Allah. Itu Sayyidina Ali menjelaskan kata, wa inna alaina summa inna alaina hisabahum. Nah, sebagai kesimpulan terakhir, sini Allah bercerita tentang 2 kelompok pada hari kiamat. Kelompok yang mendapat kesusahan karena bekerja keras di dunia ini dengan penuh kepayahan tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk hari akhirat nanti. Dan kedua kelompok yang berwajah gembira, yang merasa bahagia dengan amal yang dilakukannya di dunia ini, Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Setelah itu Allah menyuruh kita untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya, unta, langit, bukit, dan bumi, supaya membawa kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa dalam kebesaran itulah Allah juga akan membangkitkan kita pada hari kiamat dan menempatkan kita pada tempat yang sesuai dengan amal kita. Kemudian terakhir, Allah menyuruh kita untuk menyampaikan ayat-ayatnya kepada manusia itu sebagai peringatan.
dan kita tidak punya hak untuk memaksakan orang lain mengikuti keyakinan kita. Akhirnya semuanya itu kembali kepada Allah juga, dan Allah lah nantinya akan menghitung seluruh amal kita. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Tadi Bapak membaca salah satu qiraat tusla naran hamiyah. Apakah tidak harus dibaca tusla narun hamiyatun? Dibaca sama tusla naran hamiyatan, bukan tusla narun hamiyatun. Artinya dia dilemparkan ke neraka. Naran hamiyatan, ke neraka yang bernyala-nyala. Itu ada maf'ul sesudah fi'il yang majhul. Kalau tusla narun hamiyatun, itu artinya neraka yang bernyala itu yang dilemparkan. Narun hamiyatun itu menjadi fa'il, bukan menjadi maf'ul. Kalau di sini narun hamiyatun untuk menunjukkan tempat, dia dilemparkan ke neraka yang bernyala-nyala. Jadi baca tusla naran hamiyatan. Siapa fa'ilnya yang tusla itu? Itu yang wujuhun khasyiah. Itu yang wajah-wajah yang ketakutan itu, yang amilatun nasibah. Itu kan semuanya mu'annas. Karena itu tusla, dia dilemparkan. Naran hamiyah, ke neraka hamiyah. Pak, seandainya satu pasukan muslim harus berperang di wilayah yang sangat jauh dari negerinya dan memakan waktu berbulan-bulan jauh dari istri-istri mereka, bagaimana Islam mengatur kebutuhan biologis mereka? Nikah. Nikah dengan siapa? Dengan yang ada di situ barangkali. Karena itu di zaman Sayyidina Umar, itu dibatasi orang yang pergi berperang itu tidak boleh lama. Jadi digilirkan, supaya dia bisa pulang dulu menemui keluarganya. Itu kalau Sayyidina Umar pernah suatu saat menemui ada orang yang menangis, seorang perempuan. Kemudian Sayyidina Umar tanya apa sama Hafsah atau sama seorang wanita. Berapa sebetulnya seorang wanita tahan ditinggalkan suaminya? Lalu perempuan itu menjawab 3 bulan. Nah, setelah itu Umar menetapkan bahwa pasukan hanya boleh dikirim selama 3 bulan. 3 bulan harus dikembalikan lagi. Dulu saya 2 tahun dan istri saya tahan. Ya istri yang tahan ya. Bila Saudi Arabia menyediakan wanita-wanita untuk pasukan asing di Teluk, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Tergantung bagaimana cara menyediakannya. Kalau menyediakannya yang bertentangan dengan hukum Islam, dalam bentuk prostitusi, itu sudah jelas tidak dibenarkan. Tapi kalau menyediakan itu membawa istri-istrinya ke sana untuk besuk, kemudian kembali lagi, saya kira mungkin tidak apa-apa. Nah, Saudi yang mana? Katanya harus tanya kepada utusan Saudi yang datang ke sini kemarin. Pak, bagaimana kalau Bapak menerbitkan kitab tafsir, khususnya kalau tidak semuanya juz amalnya terlebih dahulu? Terima kasih. Betul, saya sebenarnya ingin merencanakan untuk membuat suatu kitab tafsir dari permulaan. Dan saya sedang berpikir salah satu mungkin di antara keistimewaan tafsir yang ingin saya tulis itu, menurut saya, ialah bahwa saya akan membahas beberapa qiraah di sana dan kaitannya dengan penafsirannya. Mengapa? Karena sampai sekarang kitab-kitab tafsir yang ada di sini di Indonesia itu tidak membahas qiraah itu. Saya akan membahas berbagai qiraah itu. Kemudian mungkin saya akan menggabungkan dari berbagai macam tafsir, termasuk tafsir bil ma'thur dari Jalaluddin As-Suyuti. Saya ingin, memang itu cita-cita dalam hati, bahwa sebelum mati saya ingin membuat sebuah kitab tafsir. Barulah jelas bahwa saya ulama. Sekarang saya tidak punya bukti bahwa saya ulama. Karena itu saya ustadz sajalah. Ustadz itu kalau di Mesir itu profesor. Dan ada sebuah keterangan ya dalam Al-Khisal, saya baca kemarin dari Pak Aheb ketika diperlihatkan, barang siapa yang punya cita-cita dan cita-cita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mati kecuali Allah melaksanakan cita-citanya. Jadi kalau kita punya cita-cita yang bagus dan Allah ridho, insya Allah Allah akan membantu kita melaksanakan cita-cita itu. Itu ada keterangan, mudah-mudahan ya. Karena menurut saya mesti ridho Allah pada cita-cita. Pak, saya bingung mengapa sampai terjadi perbedaan qiraat. Bukankah Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya justru karena dari Allah.
Al-Quran itu beda-beda qiraatnya. Perbedaan qiraat itu sebetulnya tidak usah mengherankan karena itu tidak merubah arti, itu memperkaya makna Al-Quran. Karena itu ada keterangan kan dari Rasulullah untuk setiap ayat Al-Quran itu ada 7 makna, dan setiap makna mempunyai 7 makna lagi, gitu kan? Artinya ayat Al-Quran itu sangat dalam maknanya. Kita bisa meninjaunya dari berbagai segi, sehingga Imam Khomeini misalnya pernah mengatakan tidak pernah ada tafsir Quran yang lengkap. Itu tidak akan pernah ada, karena setiap orang hanya berhasil mengambil sebagian saja, satu segi saja. Nah, karena itulah sebetulnya qiraat itu juga sebetulnya turun, dan waktu itu dibenarkan oleh Rasulullah beberapa qiraat itu untuk menunjukkan kekayaan makna Al-Quran. Marilah kita bandingkan misalnya qiraat tadi itu. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kalau kita memahami itu artinya kita menyuruh bagaimana proses terbentuknya unta itu. Kita disuruh memperhatikan proses bagaimana kejadian unta itu. Jadi disuruh mempelajari, sebutlah ilmu peruntaan. Kita disuruh mempelajari ilmu peruntaan tanpa menghubungkannya kepada siapa yang menciptakan unta itu. Tetapi kalau kita baca afala yang zuruna ilal ibili kaifa khalaqtu, tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana unta itu aku ciptakan. Itu mendesak kita untuk merenungkan kebesaran Allah. Yang kita renungkan bukan penciptaan unta itu, tetapi bagaimana Allah menciptakan unta. Jadi kepada Allahnya sekarang perhatian kita. Jadi perbedaan qiraat itu tidak harus membingungkan kita, tapi itu akan memperkaya makna Al-Quran. Tentu saja itu dengan mengecualikan qiraat yang sesat. Ada qiraat yang sesat yang tidak ada asal usulnya. Qiraat sazah disebutnya. Qiraat yang agak menyimpang, dan itu harus kita tinggalkan. Misalnya Abu Musa al-Ash'ari. Maaf itu kalau saya menyebut Abu Musa menyimpang. Tapi itu untuk satu contoh. Abu Musa al-Ash'ari membaca ini, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla waz-zakari wal-unsa. Jadi dia tidak membaca wa ma khalaqaz-zakara wal-unsa. Abu Musa al-Ash'ari membaca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla waz-zakari wal-unsa. Jadi tidak membaca wa ma khalaqaz-zakara wal-unsa. Menurut saya itu qiraat itu agak menyimpang, karena membuang wama khalaqa. Abu Musa al-Ash'ari ketemu itu orang di satu tempat di Kufah atau sana. Coba baca oleh kalian. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa az-zakara wal-unsa. Salah kata Abu Musa al-Ash'ari. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla waz-zakari wal-unsa. Nah, karena Abu Musa al-Ash'ari sahabat yang mengajar, jadi orang-orang mengikuti yang salah. Ya, kecuali qiraat yang sadah seperti itu. Saya ingin berikan contoh lagi kekayaan makna Al-Quran itu. Itu ada ayat, tolong betulkan saya kalau saya salah baca. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kamu dekati perempuan-perempuan yang haid itu sebelum mereka suci. Tapi ada yang membaca hatta yatahharna. Ada yang membaca hatta yatahurna, ada yang membaca hatta yatoharna. Kalau hatta yatoharna sampai mereka bersuci. Nah, kalau dibaca sampai mereka suci, itu artinya sampai mereka bersih dari darahnya. Jadi boleh wanita itu dipergauli walaupun dia belum bersuci, asalkan sudah bersih. Kalau dibaca hatta yathurna, sebagian ulama, sebagian para ahli fikih berpendapat itu membacanya hatta yathurna. Jadi sampai mereka suci, jadi sampai mereka bersih walaupun mereka belum bersuci. Sebagian lagi membaca hatta yatoharna, sampai mereka bersuci. Artinya walaupun sudah bersih, kalau belum mandi tidak boleh digauli. Saya memilih yang kedua ini, hatta yatoharna. Tapi jangan tanya saya apa alasannya, ya itu mungkin pelajaran fikih nanti. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bagaimana perbedaan qiraat juga sebetulnya menurut saya bukan menimbulkan perbedaan paham, tapi memperkaya pemahaman orang tentang Al-Quran. Kalau orang mau mengambil thariqatul jam'i,
Maka sebetulnya itu hatta yathurna itu diperkaya maknanya dengan hatta yatoharna. Jadi yang dimaksud sampai suci itu artinya sudah sampai bersuci, bukan sampai kering darahnya. Apa perbedaan tawasul, wasilah, tabaruk? Bolehkah kita bertawasul kepada orang yang telah meninggal? Itu sudah kita bahas beberapa kali, dan saya anjurkan Anda membaca buku tawasul, tabaruk, dan ziarah kubur ya. Tapi secara singkat bisa kita jelaskan di sini. Tawasul itu artinya meminta doa kepada orang, baik yang sudah mati maupun yang hidup. Ketika Anda mau naik haji kemudian berkata, doakan bapak-bapak mudah-mudahan saya menjadi haji mabrur. Itu tawasul. Mungkin kalau bapak-bapak tidak setuju tawasul kepada orang itu, bapak berkata, doa saja sendiri langsung kepada Allah. Al-Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kenapa minta doa sama saya? Itu kalau tidak setuju dengan tawasul. Jadi seperti kalau Anda datang kepada ibu Anda, Bu, punten doakeun abdi bade testing. Itu tawasul kepada ibu kita. Nah, sekarang hanya masalahnya apakah boleh bertawasul kepada yang sudah mati? Tidak ada keterangan yang melarang tawasul kepada yang sudah mati. Lagi pula di dalam Islam, orang itu tidak mati. Apalagi orang yang mati di jalan Allah. Wala yahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Jadi kalau kita minta tawasul kepada orang-orang yang mati syahid misalnya, itu jangan mengira tawasul kepada yang mati, itu tawasul kepada yang hidup. Dan kematian dan kehidupan itu tidak menjadi dalil untuk mengharamkan tawasul. Tadi Bapak tidak sependapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an tentang orang kafir yang senang beramal salih. Alasannya mengapa Bapak berpendapat begitu? Karena saya pikir ini menyangkut keyakinan kita terhadap Islam sebagai agama akhir zaman. Bacalah Al-Hikmah ya, jilid ke-1, ke-2 dan ke-3 yang akan datang. Di situ diceritakan masalah amal orang kafir. Bagaimana kedudukan amal orang kafir itu. Di situ malah ada hadis-hadis ya tentang orang kafir yang banyak beramal baik di dunia ini. Ada satu hadis, ada orang yang melarikan diri dari satu tempat kemudian datang di negeri kafir, dilindungi, disantuni oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah memberikan pahala kepada orang kafir itu. Kemudian di situ ada keterangan ada orang kafir yang ditempatkan di neraka karena kekafirannya. Tapi dia ditutup dalam satu tempat yang fireproof, yang tidak bisa disentuh api. Kemudian makanan dialirkan kepadanya setiap saat. Jadi dia tetap di neraka karena kafir. Tapi di nerakanya bahagia. Karena diberi makanan, berupa ditempatkan dalam satu tempat. Ada keterangan di situ. Kalau ini membingungkan, sekali lagi baca itu. Dalam salat Jumat, khatib mengutip ayat dalam khutbahnya. Apakah ini sudah betul? Bukankah kalau membaca Al-Quran sebaiknya selesai satu surat? Kalau membahas satu ayat, itu ya, bukan dalam salat, itu boleh kita mengutip satu ayat saja. Atau kita berbicara, bukankah Allah berkata? Boleh itu. Tapi dalam salat, dalam ibadah, menurut sebagian ahli fikih itu juga. Sebagian ahli fikih yang lain membolehkan. Menurut sebagian ahli fikih itu harus dibaca lengkap. Kalau kita berbicara satu ayatnya atau kita menulis kaligrafi satu ayat saja, boleh. Bayangkan kalau kita diharuskan, kalau nulis kaligrafi harus lengkap. Satu surat. Oh repot, ini gimana ini? Penuh nanti. Bagaimana kalau khatib dalam menyampaikan khutbahnya mengutip hadis atau Al-Quran atau memasukkan riwayat yang salah? Bolehkah kita mengoreksinya? Boleh. Boleh. Jadi kalau khatib salah ketika khutbah, kita harus mengkoreksinya. Ini aneh kalau salat, khatib salah baca ayat, kita koreksi. Tapi kalau dalam khutbah menyebut diam saja karena tidak boleh, batal itu salatnya. Idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagat wa man laga fala jum'ata lah ansitu wasna'u jami'atan rahimakumullah. Itu menyuruh diam. Jadi kalau khatib itu walaupun salah, kita semua diam. Itu salah. Yang salahnya itu diamnya itu. Kalau khatib salah, kita harus betulkan. Dalam salat saja kita harus membetulkannya. Kalau tidak dikoreksi, bukankah akan terjadi suatu kebohongan? Betul. Ya. Bukankah itu suatu dosa seandainya terjadi kesalahan? Ya. Jadi Anda harus betulkan. Bagaimana apakah qiraah itu menurut lahzah atau ragam-ragam daerah tertentu? Contoh orang Betawi yang merubah fathah menjadi
Atau orang Sulawesi yang membaca waladhdallin menjadi waladhdallin. Atau orang Jawa kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Atau ada orang Arab, saya pernah salat di belakang orang Arab juga nih. Dia baca ini, ihdinas siratal mustaqim. Jim, bukan mustaqim, mustaqim. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gala. Ada itu. Nah, apa yang disebut qiraah itu bukan. Bukan. Qiraah itu bukan karena lahjah. Itu qiraah itu harus ada sumbernya, ada hadisnya, ada sambungannya, ada sanadnya. Ibnu Mas'ud pernah mengajar ada seorang yang tidak bisa mengucapkan do. Jadi oleh Ibnu Mas'ud akhirnya khusus untuk dia, setiap kali membaca ayat yang ada do-nya diganti dengan sinonimnya yang tidak ada do-nya. Itu ada begitu. Nah, itu orang anggap itu qiraatnya agak menyimpang. Itu karena dia susah atau daripada salah nyebut, sudah saja ganti kata-katanya tapi artinya sama. Jadi misalnya waladhdallin, tidak bisa itu baca do. Diganti misalnya walal asin. Jadi pokoknya digantilah yang kira-kira mirip. Tapi mungkin Ibnu Mas'ud itu khusus buat orang yang memang terlalu sulit mengucapkannya. Seorang ukhti mempunyai orang tua, seorang kakaknya beragama Kristen, entah mereka Kristen dari dulu atau karena pengaruh para misionaris. Pertanyaan, apakah mengucapkan selamat hari Natal pada mereka malah memperkuat mereka untuk tetap dalam kekristenan? Tidak, saya kira. Juga tidak mengucapkan hari Natal, tidak memperkuat. Tidak ada hubungannya itu antara memperkuat. Malahan kalau menurut ilmu komunikasi, jangankan komunikasi satu kalimat, itu komunikasi yang panjang saja, tidak bisa merubah orang sikap dalam waktu yang dekat. Itu tidak. Apalagi kalau selamat hari Natal, Kristen saya jadi tambah kuat. Tidak insya Allah. Bagaimana jika uhdi tersebut ikut barengan mempersiapkan perayaan hari Natal, misalnya ikut menyajikan makanan buat para tamu atau boleh, nggak apa-apa menyiapkan hari Natal. Malah bagus supaya yang dipersiapkan itu semuanya yang halal. Boleh. Sia pernah suatu kali pada masa kecilnya menemukan barang cincin emas di rumah tetangganya, tapi dengan tidak jujur ia tidak memberikannya pada yang punya rumah, malah ia berikan pada ibunya sendiri di rumah. Sekarang Sia sudah besar dan peristiwa itu masih menghantuinya. Yang jadi masalah, apakah Sia itu harus mengganti barang tersebut dan menceritakannya apa yang terjadi dahulu ataukah harus bagaimana? Ya, kalau menurut para ahli tasawuf, Anda harus mengembalikan cincin itu. Anda datang kepadanya, kembalikan kalau dia masih ada. Kalau orang itu sudah tidak ada dan tidak bisa dihubungi dimanapun, Anda beli lagi cincin yang sama dan ada infakkan kepada fakir miskin. Kalau keburu ingat, Pak, seorang teman saya pernah mengalami ketika berfoto di Gunung Putri, setelah foto tersebut dicetak pada gambarnya ada jin di belakang foto teman saya. Dan anehnya orang-orang di foto itu setelah pulang pada sakit-sakit. Saya minta penjelasan Bapak, apakah jin punya otoritas untuk memberi sakit orang? Dan kenapa jin tersebut ikut berfoto? Saya termasuk yang berpendapat ya bahwa jin itu makhluk halus. Dan sebagai makhluk halus, ia tidak bisa ditangkap oleh kamera. Begitu dia ditangkap oleh kamera, dia sebenarnya bukan jin lagi. Dia sudah makhluk material, sama dengan benda-benda yang lain. Dia bukan jin lagi. Bahkan kalau menurut saya, kalau jin itu juga kelihatan berbentuk, itu kalau difoto tidak akan kelihatan. Karena itu mungkin hanya persepsi kita saja. Karena jin sekali lagi makhluk halus. Kecuali kalau nanti kita menemukan sejenis kamera yang bisa menangkap makhluk halus itu. Kameranya tampaknya kamera biasa yang dipakai untuk menangkap gambar manusia. Kalau begitu, apa itu kemungkinan itu? Kemungkinan gambar itu di foto itu ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin bayangan. Kita bergantung kepada siapa yang mengupgrade foto itu. Saya ini dulu pernah belajar upgrade. Kita bisa menggabungkan beberapa foto sekaligus. Itu bisa. Malah dengan kamera tertentu kita bisa superimpose. Bisa mudah saja itu menggabungkan itu. Bikin jin-jinan di belakang. Atau gambarnya dikaburkan sedikit. Itu bisa. Mungkin tukang upgrade-nya ini yang bikin. Mungkin juga itu ada pengaruh pencahayaan atau apa. Mungkin juga pada lensa itu ketika disorot, itu tali bergantung sedikit. Saya pernah foto itu, ada garis hitam besar. Saya kira jin.
Lama-lama saya sadari itu kan tali itu bisa menutup lensa bagian depan itu. Bisa juga begitu. Bisa juga itu jin. Itu mungkin jin yang sudah meninggalkan kejinannya. Lalu mengenai pertanyaan apakah jin bisa membuat orang sakit? Bisa saja. Bukan saja jin, manusia juga bisa membuat orang sakit. Betapa sering kita sakit karena perbuatan orang lain. Jadi jin bisa membuat sakit, manusia juga bisa buat sakit. Saya tertarik pada masalah qiraat pada waktu yang lalu. Dosen ulumul hadis Bapak Umar Saab menjelaskan setelah ada pertanyaan dari salah seorang peserta ulumul hadis yang percaya bahwa memang ada bermacam-macam qiraat dalam cara membaca Al-Quran. Kata Pak Umar Saab, kita harus mempertanyakan apakah memang makbul riwayat-riwayat yang melukiskan adanya perbedaan qiraat. Nampaknya beliau percaya bahwa qiraat itu hanya satu jenis saja. Dengan kata lain, kalaupun sanad-sanadnya mausul atau sampai marfu kepada Rasulullah, namun kita harus melakukan studi kritis terhadap riwayat-riwayat tersebut. Beliau memang lebih senang istilah riwayat daripada istilah hadis yang menjelaskan adanya perbedaan qiraat Al-Quran. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, boleh-boleh saja. Ada orang berpendapat bahwa qiraat itu hanya satu saja. Karena sebagian ada beberapa orang ulama Syiah yang berpendapat qiraat itu satu, tidak bermacam-macam. Dan dia menolak qiraat-qiraat yang lain. Tapi sebagian ulama yang lain juga menerima adanya macam-macam qiraat itu. Saya misalnya membacakan qiraat itu dari Majma'ul Bayan yang ditulis oleh Tabrasi. Bagaimana pula tafsiran ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qiraat itu tidak menafikan keaslian Al-Quran, tidak. Dia masih tetap memelihara keaslian Al-Quran karena tidak mengubah arti. Kalau boleh saya tahu, apa rencana Bapak dengan dibangunnya pesantren di Jalan Kampus 2 itu? Tujuannya apa? Sistem pendidikannya? Pendidikan apa yang diajarkan? Yang mau dididiknya siapa? Dan lain-lain mau diterangkan. Saya bicara secara singkat saja, mungkin ada di antara Anda yang mau daftar. Nanti mungkin insya Allah akhir Februari kita selesai. Insya Allah, kalau Allah menghendaki dan kalau uang ada. Tujuannya pertama, ini sebuah pesantren alternatif. Artinya dia mencoba menggabungkan tradisi pesantren salaf dengan tradisi pesantren modern, tradisi universitas dengan tradisi pesantren salaf. Gimana cara menggabungkannya? Misalnya begini, di sini yang nyantri boleh memilih kitab apa saja yang dia kehendaki, kemudian dia ngaji, berguru kepada orang-orang yang kita pilih di sini untuk mengajar dia. Dia boleh baca kitab yang dia kendaki, sama seperti di pesantren-pesantren tradisional. Itu disebutnya soroban. Jadi ada soroban di sini. Tapi ada kelas-kelas yang dihitung per semester, persis seperti universitas. Misalnya kelas ulumul hadis itu diberikan dalam sekian kali pertemuan, sama nilainya dengan 3 SKS. Anda boleh mengambil kuliah-kuliah itu sekehendak hati Anda juga. Boleh ngambil kuliah mana saja. Itu gabungan. Yang kedua, ada yang diizinkan untuk mondok di situ. Tetapi dengan catatan, mungkin ini tidak dengan maksud sangat elitis, tapi untuk sementara konsentrasinya hanya kepada para mahasiswa. Khususnya mahasiswa juga yang tidak belajar ilmu-ilmu keislaman. Jadi yang belajar di ITB, di Unpad, pokoknya yang bukan ilmunya bukan ilmu keislaman lah. Jadi yang IAIN mungkin itu prioritas yang kesekian. Jadi yang pertama itu akan saya dahulukan kepada mahasiswa-mahasiswa sekuler. Karena mereka akan kita berikan ilmu-ilmu keislaman, mungkin setiap ba'da maghrib sampai isya, kemudian ba'da subuh. Waktu yang lain mereka pergunakan untuk kuliah mereka sendiri. Jadi mungkin ba'da isya mereka menghafal kuliah mereka. Lalu siang hari mereka masuk ke universitasnya masing-masing. Kami hanya akan mengambil waktu ba'da maghrib sampai isya dan ba'da subuh. Kami anggap itu cukup untuk membina dalam waktu sekian tahun. Sehingga nanti akan lahir, gitu harapannya, tujuannya apa? Kita mau melahirkan intelektual yang ulama. Para sarjana-sarjana yang punya kemampuan dalam ilmu-ilmu Islam tradisional. Di samping itu, seperti pernah saya sampaikan, kita juga bekerja sama dengan Al-Jami'ah Al-Alamiyah Lil-Ulumil Islamiyah di London. Universitas Internasional Islam di London. Yang akan memberikan kuliahnya ke sini di pesantren kita lewat video kaset. Jadi Anda boleh daftar untuk ikut di Universitas Internasional itu, dan ijazahnya dari London, ujiannya dari London, semuanya. Anda hanya tinggal belajar di sini.
Bahkan saya dengar itu Universitas Islam Internasional juga akan memberikan beasiswa. Jadi semua peserta tidak bayar. Mereka ikut asal mereka lulus testing. Testingnya hanya satu, yaitu bahasa Arab. Karena seluruh kuliah itu diberikan dalam bahasa Arab. Ini terbuka baik untuk mahasiswa sekuler maupun mahasiswa-mahasiswa Islam. Untuk sementara baru program BA yang diajarkan. Jadi baru untuk Bachelor of Art saja, belum master. Nanti yang lulus BA-nya boleh melanjutkan kepada magisternya. Saya malah merasa sangat yakin bahwa BA dari universitas ini, maaf sekali ya, jauh lebih baik dari lulusan IAIN. Itu sudah pasti. Pertama karena bahasa pengantarnya bahasa Arab. Yang kedua, yang mengajarnya juga itu orang-orang yang sangat faqih dalam bidangnya masing-masing. Itu antara lain. Di samping itu, di situ akan ada beberapa kantor mungkin untuk pusat-pusat kegiatan kita. Misalnya ada di situ kantor mungkin untuk divisi kesenian, kata yang sudah minta dari sekarang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita di situ ada. Dan saya malah ingin para mahasiswa yang tinggal di situ karena harus bayar. Untuk membayarnya mereka bisa membayar secara mandiri dengan memberikan kursus di siang hari masih pada tempat yang sama kalau ada waktu. Jadi kita akan buka kursus komputer di situ, kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, malah bahasa Persia juga. Kita akan buka kursus di situ. Siapa yang berminat siang harinya boleh mengikuti kursus di situ. Walhasil kalau dari rencana saya, pesantren kita ini akan menjadi sebuah pesantren yang sangat sibuk dengan berbagai kegiatan. Saya sering mengatakan bahwa saya bukan, I am not only building a school in a literal sense. Saya bukan hanya membangun sebuah sekolah dalam arti harfiah. I am building a school of thought. Saya sedang membangun sebuah mazhab pemikiran. A school of thought, bukan hanya a school of construction. Bukan, itu a school of thought. Kata Bung Karno kan, gantungkanlah cita-citamu tinggi langit. Jadi kalau bercita-cita jangan terlalu rendah. Nanti Anda hanya mencapainya rendah saja. Kalau tinggi kan, tidak tercapai semuanya itu masih tetap tinggi. Misalnya tercapai 80% saja itu masih tetap tinggi. Kalau cita-cita rendah, walaupun 100% tetap rendah. Gantungkanlah cita-cita Anda setinggi langit. Pernyataan Umar bin Al-Khattab tentang pendeta Nasrani, Bapak mengantitesa dari pernyataan itu. Yang penting amal saleh tanpa ada suatu predikat Islam misalnya. Apakah ada kecenderungan muncul bahasa name religion, non-religion, hanya butuh satu penjelasan. Nah, tidak sesederhana itu ya sebetulnya. Tidak seluruh orang kafir itu masuk neraka atau tidak dibalas amal salihnya. Tapi juga tidak seluruh kafir dibalas amal salihnya. Itu bergantung dengan definisi kita tentang orang-orang kafir. Itu memerlukan penjelasan yang agak panjang sekali lagi. Tapi jangan mengira bahwa saya membenarkan seluruh agama. Tidak, buat saya inna dina indallahil Islam. Tapi untuk memahami lebih lanjut, sekali lagi saya anjurkan Anda membaca Al-Hikmah juz ke-1, juz ke-2, dan juz ke-3. Apakah lagam-lagam cara membaca Al-Quran? Bukan qiraat yang Bapak jelaskan. Di antaranya lagam bayati, sabah, hijaz, nahawan, ras, dan sebagainya. Memiliki sanad-sanadnya sampai dibenarkan Rasulullah? Tidak. Lagam-lagam itu tidak nagam, itu tidak ada sanadnya dari Rasulullah. Itu kreasi kita saja. Sehingga kita boleh mengembangkan lagu. Dulu pernah Pak Mufti Ali mengusulkan supaya lagu-lagu Jawa dipakai untuk jadi asmarandana, pangkur gitu, dipakai untuk melagukan Al-Quran. Boleh sebetulnya. Selama tidak merusak tajwid. Selama tidak merusak makhraj. Jadi itu barangkali susahnya. Karena misal kalau lagu-lagu Jawa nanti sudah ada itu pada bagian tertentu dipanjangkan, kidung misalnya. Bagian-bagian tertentu dipanjangkan, nanti jadi merusak itu. Tapi kalau Anda bisa menciptakan misalnya komposisi lagu-lagu Al-Quran sekarang ini boleh. Walaupun tanpa sanad. Itu kan hanya cara melagukan Al-Quran. Itu ada lagu khas yang khas imam-imam sunnah. Orang sunnah itu kadang-kadang punya lagu khusus untuk Al-Quran. Orang Jawa juga begitu, punya lagu khas Al-Quran. Orang Batak juga punya. Nah, selama tidak merusak tajwid dan makhraj, boleh saja. Saya kira sudah saya jawab seluruh pertanyaan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزار والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.